Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sobat Rupiah Kadrama? Hari ini saya akan sharing tentang materi matematika peminatan kelas 11 SMA. Nah, hari ini materi yang saya bawakan adalah materi dengan judul rumus jumlah dan selisih dari dua sudut. Nah, sebelum saya lanjut, jangan lupa ya, tetap dukung channel saya Rupiah Kadrama dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya. Selanjutnya like, komen, dan share video dari saya. Oke, kita masuk yang pertama, bagian yang sinus. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, rumus jumlah dan selisih untuk sinus. Nah, jadi untuk sinus, rumus jumlahnya sinus alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Selanjutnya kalau untuk rumus selisihnya, sin alfa kurang beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Oke, sebagai contoh, tanpa menggunakan kalkulator, tentukanlah nilai dari sinus 75. Nah, kamu lihat sinus 75 itu bukan 75 bukan merupakan sudut istimewa. Jadi nilai sinus 75 itu tidak ada di tabel trigonometri. Nah, kita cari. Cara mencarinya seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke rumus seperti ini. 75 itu, kamu buatlah 75 ini menjadi penjumlahan dua buah bilangan yang kedua buah bilangan itu merupakan sudut istimewa. Misalkan kamu buat di sini 60 tambah 15. 60 memang sudut istimewa, tapi kan 15 bukan. Jadi, kamu cari penjumlahan yang hasilnya 75 dari dua buah sudut yang keduanya merupakan sudut istimewa. Kira-kira berapa itu? Iya. 30 ditambah dengan 45. Ya, jadi 75 ini adalah 30 tambah 45. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Sinus 75 derajat, nah itu kamu pecah menjadi sinus 30 ditambah 45. Nah, kalau seperti ini kamu gunakanlah rumus penjumlahan pada sinus. Nah, kamu lihat di sini sinus alfanya di sini kita ganti dengan 30 ya. Selanjutnya betanya di sini adalah 45. Nah, kamu gunakan rumus jumlah dua sudut pada sinus yang ini. Maka jumlahnya sama dengan sinus alfa tambah beta, berarti sin alfa cos beta, berarti sinus alfa yang tadi adalah 30 dikali cos beta, cosnya tadi adalah 45 tambah cos alfa. Cos alfa berarti cos sinus 30 dikali sin beta, berarti sinus 40. Nah, kamu buka tabel trigonometrimu. Berapa nilai dari sinus 30? Ya, sinus 30 adalah setengah dikali kosinus 45 1/2 akar 2 ya, biar lebih ini kita buat dalam kurung ya, ditambah kosinus 30. Kosinus 30 adalah 1/2 akar 3 dikali sinus 45. Sinus 45 adalah 1/2 akar 2. Oke, selanjutnya kamu kalikan. Ya, berarti ini sama dengan 1/2 kali 1/2 berarti hasilnya adalah 1/4 akar 2 tambah 1/2 dikali 1/2 1/4 ya. Selanjutnya akar 3 dikali akar 2 hasilnya adalah akar 6. Maka saya buat di sini hasilnya. Hasilnya sama dengan 1/4 akar 2 tambah 1/4 akar 6. Nah, tidak bisa dijumlahkan ya. Kenapa? Karena tidak bisa dijumlahkan ya. Kenapa? Karena bilangan yang di dalam akar itu berbeda. Jadi karena tidak bisa dijumlahkan, maka kita sederhanakan aja. Caranya adalah kita keluarkan 1/4, maka di dalam adalah akar 2 ditambah dengan akar 6. Nah, inilah dia hasil dari atau nilai dari sinus 75 derajat. Oke, kita masuk ke yang kedua. Ya, yang kedua adalah rumus jumlah dan selisih untuk kosinus. Jadi rumus jumlah dan selisih untuk kosinus, misalkan di sini sudutnya adalah sudut alfa dan beta ya. Nah, jadi kosinus dari alfa tambah beta itu sama dengan kosinus alfa dikali cos beta kurang sin alfa kali sin beta. Selanjutnya untuk rumus selisihnya, kosinus alfa kurang beta itu sama dengan cos alfa kali cos beta tambah sin alfa kali sin beta. Nah, jadi berbeda dengan rumus jumlah dan selisih sinus ya. Kalau untuk kosinus, rumusnya adalah cos sin. Nah, tandanya dia berbeda. Kalau di sini kamu jumlahkan, maka tandanya menjadi kurang. Kalau di sini kamu kurang, maka tandanya di sini berubah menjadi tambah.
Oke, biar lebih paham saya kasih satu contoh soal juga yang berhubungan dengan rumus jumlah dan selisih pada kosinus. Oke, untuk contoh soalnya saya berikan yang berbeda dengan contoh soal pada sinus tadi. Nah, contoh soal untuk yang kosinus ini adalah tunjukkan bahwa kosinus 90 tambah A itu sama dengan negatif sin A. Jadi untuk soal ini kamu disuruh menunjukkan ataupun membuktikan bahwa jika kosinus 90 ditambahkan dengan A itu hasilnya sama dengan negatif sinus A. Nah, caranya bagaimana? Tetap kita gunakan rumus jumlah dan selisih pada kosinus. Nah, kamu lihat di sini cos 90 tambah A. Ini adalah rumus jumlah dari kosinus. Maka jawab ya. Maka di sini kosinus 90 tambah A sama dengan, nah kita harus membuktikan bahwa hasil akhirnya nanti adalah negatif sinus A. Nah, kita pakai rumus jumlah pada kosinus. Maka ini cos alfanya kita ganti dengan 90 ya, betanya kita ganti dengan A. Maka cos alfa kali cos beta berarti cos 90 kali cos A. Kalau tambah, sini tandanya berubah menjadi kurang. Kurang sin alfa kali sin beta, maka sinus 90 kali sinus A. Maka sama dengan, kamu buka kembali tabel trigonometrimu, berapakah nilai dari kosinus 90? Ya, kosinus 90 hasilnya adalah 0 dikali cos A dikurang. Berapakah nilai dari sinus 90? Ya, sinus 90 hasilnya adalah 1 ya, dikali sin A. Maka ini hasilnya sama dengan 0 kali cos A berarti 0 ya. 0 dikurang 1 kali sin A berarti sin A. Maka hasilnya sama dengan, ya 0 dikurang sin A adalah negatif sin A atau negatif sinus A. Berarti terbukti ya cos 90 tambah A itu hasilnya adalah negatif sinus A. Oke, kita masuk ke yang ketiga, rumus jumlah dan selisih untuk tangen. Jadi misalkan di sini sudut-sudutnya adalah sudut alfa dan beta, maka rumus untuk jumlah tangen dari tangen alfa tambah beta itu sama dengan tangen alfa tambah tangen beta per 1 dikurang tangen alfa dikali tangen beta. Selanjutnya untuk selisihnya tangen alfa kurang beta sama dengan tangen alfa kurang tangen beta per 1 tambah tangen alfa kali tangen beta. Oke. Nah, mungkin kalau lihat dari rumusnya sepertinya rumusnya cukup rumit ya Sob ya. Tapi kalau kamu bisa paham, mudah-mudahan nanti bisa untuk mengerjakan soalnya. Nah, saya berikan satu contoh soal yang berbeda dari dua soal yang sebelumnya. Contoh soalnya seperti ini. Oke, saya ambil satu contoh soal di sini. Misalkan diketahui di sini tangen alfa adalah setengah dan tangen beta adalah 1/3. Sedangkan alfa dan beta itu merupakan sudut lancip, berarti di bawah 90 derajat ya. Tentukan nilai dari tangen alfa tambah beta. Oke, untuk mengerjakan soalnya langsung aja kita masukkan rumus dari tangen alfa tambah beta. Tangen alfa tambah beta sama dengan rumusnya adalah di atas ya. Tangen alfa tambah tangen beta per 1 dikurang tangen alfa dikali dengan tangen beta. Nah, tadi sudah diketahui ya, tangen alfanya adalah 1/2, sedangkan tangen betanya adalah 1/3. Berarti tangen alfanya adalah 1/2 ditambah tangen betanya adalah 1/3 per 1 kurang tangen alfanya adalah 1/2 kali tangen betanya adalah 1/3. Maka hasilnya sama dengan, nah kamu cari penjumlahan dari 1/2 ditambah 1/3. Oke, kita buat sili-silinya di sini ya. 2 ditambah 1/3 berarti sama dengan, ya KPK-nya adalah 6 ya. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 3 kali 1 hasilnya 3 ditambah 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Berarti ini sama dengan 5/6. Jadi 1/2 tambah 1/3 hasilnya adalah 5/6 ya. Sama dengan 5/6 per 1 dikurang 1/2 dikali 1/3. Berarti 1 kali 1 hasilnya adalah 1/2 kali 3 hasilnya adalah 6. Maka saya sambung di sini ya, sama dengan 5/6 per 1 dikurang 1/6. Oke, saya selesaikan di bawah sini ya.
1 dikurang 1/6 berarti ini sama dengan, apk-nya adalah 6 ya. 6 bagi 1 hasilnya adalah 1. 1 kali 6 hasilnya adalah 6. Selanjutnya 6 bagi 6 hasilnya adalah 1. 1 kali 1 1. Berarti sama dengan 6 kurang 1 hasilnya 5 ya. 5/6 juga. Sama dengan 5/6. Nah, 5/6 dibagi 5/6 hasilnya adalah 1. Oke, jadi untuk soal ini hasil dari tangin alfa tambah betanya adalah 1. Oke, sobat, mungkin cukup sekian ya materi dari rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu dan kamu bisa paham. Jangan lupa tetap support channel saya Mupiaka Drama dengan cara subscribe dan tekan loncengnya, lalu like, komen, dan share video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.